Pernahkah kamu bertanya dalam hati, mengapa orang yang berusaha berbuat baik justru sering menghadapi kesulitan? Mengapa mereka yang tulus membantu orang lain terkadang malah dikhianati? Mengapa hati yang lembut sering dipertemukan dengan luka yang tidak ringan? Dan mengapa ketika seseorang memilih jalan yang benar, justru jalan itu terasa lebih berat dibanding jalan yang dipenuhi tipu daya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sudah ada sejak dahulu. Para leluhur juga mengamati hal yang sama. Mereka melihat bahwa tidak semua penderitaan adalah hukuman. Tidak semua kesulitan adalah pertanda buruk. Dan tidak semua ujian datang untuk menjatuhkan seseorang. Ada ujian yang datang justru karena seseorang sedang dipersiapkan menjadi pribadi yang lebih kuat. Karena itu, mari kita renungkan bersama. Mengapa orang baik sering diuji? Dalam kehidupan ini, kebaikan sering disalahartikan sebagai kelemahan. Orang yang sabar dianggap mudah dimanfaatkan. Orang yang jujur dianggap tidak pandai bermain strategi. Orang yang tulus dianggap bisa diperlakukan sesuka hati. Padahal kenyataannya tidak demikian. Menjadi baik bukan berarti lemah. Menjadi baik justru membutuhkan kekuatan yang besar. Tidak semua orang mampu menahan amarah saat dihina. Tidak semua orang mampu tetap jujur saat kebohongan terlihat lebih menguntungkan. Tidak semua orang mampu tetap berbuat baik ketika diperlakukan tidak adil. Karena itu, orang baik sering diuji bukan karena mereka lemah, melainkan karena mereka memiliki kemampuan untuk bertahan melewati ujian tersebut, seperti besi yang ditempa oleh api. Semakin kuat besi yang ingin dibentuk, semakin panas pula api yang harus dilalui. Leluhur dahulu sering berpesan, pohon yang berbuah lebat akan lebih sering dilempari batu, sedangkan pohon yang tidak menghasilkan apa-apa sering dibiarkan begitu saja. Makna dari pepatah ini sangat dalam. Ketika seseorang memiliki nilai, memiliki ketulusan, memiliki manfaat bagi sekitarnya, maka ia akan lebih banyak mendapatkan perhatian. Sayangnya, perhatian tidak selalu berupa penghargaan. Terkadang perhatian datang dalam bentuk iri hati, terkadang datang dalam bentuk fitnah, terkadang datang dalam bentuk penolakan. Namun semua itu tidak mengurangi nilai dirinya. Sama seperti pohon yang tetap berbuah meski dilempari batu. Ia tetap memberi manfaat. Ia tetap menjalankan tugasnya. Ia tidak berhenti menjadi pohon yang baik hanya karena perlakuan orang lain. Salah satu ujian terbesar orang baik adalah pengkhianatan. Bukan dari musuh, tetapi dari orang yang pernah dipercaya. Luka yang berasal dari orang asing memang menyakitkan. Namun luka yang berasal dari orang dekat seringkali jauh lebih dalam. Karena di dalamnya ada kepercayaan yang hancur. Ada harapan yang runtuh. Ada kenangan yang berubah menjadi kekecewaan. Banyak orang baik pernah mengalami hal ini. Mereka membantu dengan tulus. Mereka hadir saat dibutuhkan. Mereka mengorbankan waktu dan tenaga. Namun pada akhirnya justru dilupakan. Bahkan terkadang disalahkan. Jika kamu pernah mengalami hal seperti ini, ketahuilah satu hal. Kebaikanmu tidak sia-sia. Mungkin manusia lupa. Tetapi kehidupan selalu memiliki cara untuk mengembalikan apa yang telah diberikan. Tidak selalu dalam bentuk yang sama. Namun pada waktu yang tepat, ada pula orang baik yang diuji melalui kesabaran. Mereka bekerja keras, tetapi hasil belum datang. Mereka berdoa, tetapi jawaban belum terlihat. Mereka berusaha, tetapi jalan masih terasa tertutup. Pada titik inilah banyak orang mulai menyerah. Padahal seringkali, hasil terbesar sedang dipersiapkan di balik keterlambatan itu. Leluhur mengajarkan bahwa bambu tidak tumbuh tinggi dalam sehari. Akar-akar bambu menguat terlebih dahulu di dalam tanah. Dari luar terlihat seolah tidak ada perkembangan. Namun sesungguhnya pertumbuhan sedang berlangsung. Begitu pula dengan kehidupan manusia. Ada masa ketika kita merasa diam di tempat, padahal sebenarnya kita sedang dipersiapkan, sedang diperkuat, sedang dibentuk, agar ketika waktunya tiba, kita mampu berdiri kokoh menghadapi apapun yang datang. Orang baik juga sering diuji dengan kesendirian. Tidak semua perjalanan hidup ditemani banyak orang. Ada fase ketika seseorang harus berjalan sendiri, harus belajar memahami dirinya sendiri, harus belajar berdamai dengan keadaan. Pada masa seperti itu, kesepian sering terasa berat. Namun justru dalam kesendirian banyak pelajaran besar ditemukan. Karena ketika suasana menjadi sunyi, suara hati menjadi lebih jelas terdengar. Kita mulai memahami apa yang benar-benar penting. Kita mulai menyadari siapa yang benar-benar peduli. Dan kita mulai mengenal diri sendiri lebih dalam. Kesendirian bukan selalu hukuman. Terkadang ia adalah ruang untuk bertumbuh. Ada satu hal yang sering dilupakan. Kebaikan tidak selalu langsung dibalas oleh manusia. Seringkali orang berharap bahwa jika mereka berbuat baik, maka semua orang akan memperlakukan mereka dengan baik pula. Namun kenyataannya tidak selalu demikian.
Kita hidup di dunia yang penuh dengan berbagai karakter manusia. Ada yang menghargai, ada yang memanfaatkan, ada yang mendukung, ada yang menjatuhkan. Karena itu, jangan menjadikan perlakuan manusia sebagai ukuran nilai dirimu. Tetaplah menjadi baik karena memang itu pilihanmu. Bukan karena mengharapkan pujian, bukan karena mengharapkan balasan, tetapi karena kebaikan adalah bagian dari jati dirimu. Semakin dewasa seseorang, semakin ia memahami bahwa ujian bukan untuk menghancurkan. Ujian datang untuk menunjukkan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Banyak orang tidak tahu seberapa kuat dirinya sampai hidup memaksanya untuk bertahan. Banyak orang tidak tahu seberapa sabar dirinya sampai keadaan mengajarinya menunggu. Dan banyak orang tidak tahu seberapa besar hatinya sampai kehidupan mengajarinya memaafkan. Karena itu, jangan buru-buru menganggap ujian sebagai musibah. Terkadang ujian adalah guru terbaik yang datang tanpa diundang. Para leluhur juga percaya bahwa setiap manusia memiliki jalan hidupnya masing-masing. Ada yang cepat berhasil, ada yang lambat tetapi kokoh, ada yang bersinar sejak muda, ada yang baru menemukan cahaya di usia yang lebih matang. Tidak ada perjalanan yang sama. Karena itu, jangan membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Bunga melati tidak perlu iri kepada bunga mawar. Pohon kelapa tidak perlu iri kepada pohon beringin. Masing-masing memiliki waktunya sendiri, masing-masing memiliki manfaatnya sendiri, dan masing-masing memiliki ujian yang berbeda. Jika saat ini kamu sedang menghadapi masalah, jika hatimu sedang lelah, jika perjuanganmu terasa berat, mungkin ini saatnya untuk berhenti sejenak dan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin yang sedang terjadi bukanlah tanda bahwa kamu ditinggalkan. Mungkin yang sedang terjadi adalah proses pembentukan, proses pendewasaan, proses penguatan. Karena setiap besi yang kuat pernah merasakan panasnya api, setiap pohon yang kokoh pernah diterpa badai, dan setiap jiwa yang bijaksana pernah melewati masa-masa yang tidak mudah. Dan ada satu pelajaran yang sering kali baru dipahami setelah seseorang melewati begitu banyak ujian dalam hidupnya, yaitu pelajaran tentang melepaskan. Banyak luka yang sebenarnya bukan berasal dari peristiwa yang terjadi, melainkan dari keinginan kita untuk mempertahankan sesuatu yang memang sudah waktunya pergi. Kita ingin semua orang memahami niat baik kita. Kita ingin semua hubungan berjalan sesuai harapan. Kita ingin semua usaha langsung menghasilkan buah yang manis. Namun kehidupan tidak selalu bergerak sesuai keinginan manusia. Ada kalanya kita harus menerima bahwa tidak semua kebaikan akan dihargai, tidak semua pengorbanan akan dipahami, dan tidak semua harapan akan terwujud dalam bentuk yang kita bayangkan. Disinilah kedewasaan mulai tumbuh. Ketika seseorang mampu tetap tenang, meski kenyataan tidak sesuai harapan. Ketika seseorang mampu tetap bersyukur, meski hidup belum sempurna. Dan ketika seseorang mampu tetap melangkah, meski jalan di depannya belum terlihat jelas. Leluhur dahulu sering mengingatkan, air yang jernih tidak pernah berdebat dengan batu yang menghalangi jalannya. Ia tidak marah, ia tidak memaksa, ia hanya terus mengalir, perlahan namun pasti, hingga akhirnya menemukan jalannya sendiri. Begitulah seharusnya hati yang sedang diuji. Tidak perlu menghabiskan tenaga untuk membuktikan diri kepada semua orang. Tidak perlu memaksa orang lain mengerti, karena pada akhirnya waktu akan menunjukkan segalanya. Kebenaran tidak membutuhkan suara yang keras. Ia hanya membutuhkan kesabaran. Seringkali orang baik merasa kecewa, karena melihat orang yang berbuat tidak baik, justru tampak hidup lebih mudah. Mereka bertanya dalam hati, mengapa orang yang jujur harus berjuang begitu keras? Sementara mereka yang pandai memanfaatkan orang lain terlihat lebih cepat berhasil. Pertanyaan seperti ini sangat manusiawi. Namun kehidupan bukanlah perlombaan yang diukur hanya dari apa yang terlihat. Tidak semua senyuman menunjukkan kebahagiaan. Tidak semua kemewahan menunjukkan ketenangan. Dan tidak semua keberhasilan yang terlihat dari luar membawa kedamaian di dalam hati. Ada orang yang tampak memiliki segalanya, tetapi hidup dalam kegelisahan. Ada yang tampak sederhana, tetapi tidur dengan hati yang tenang. Karena kebahagiaan sejati bukan hanya tentang apa yang dimiliki, melainkan tentang bagaimana seseorang menjalani hidupnya. Salah satu hadiah terbesar bagi orang baik adalah ketenangan batin. Hadiah ini seringkali tidak terlihat, tidak bisa dipamerkan, tidak bisa dihitung dengan angka, namun nilainya sangat besar. Bayangkan seseorang yang setiap malam bisa tidur tanpa rasa bersalah, tidak dihantui oleh kebohongan, tidak dibebani oleh tipu daya, tidak terus-menerus takut kehilangan topeng yang dipakainya. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Dan kekayaan seperti ini hanya bisa diperoleh oleh mereka yang menjaga hati dan tindakannya,
Ada masa dalam hidup ketika seseorang berhenti bertanya, "Mengapa ini terjadi kepadaku?" Lalu mulai bertanya, "Apa yang bisa kupelajari dari semua ini?" Saat pertanyaan itu berubah, hidup pun mulai berubah, karena fokusnya bukan lagi pada penderitaan, melainkan pada hikmah yang terkandung di dalamnya, bukan lagi pada luka, melainkan pada pelajaran yang lahir dari luka itu. Dan perlahan seseorang mulai melihat bahwa setiap kesulitan yang pernah datang ternyata membawa sesuatu yang berharga. Ada yang mengajarkan kesabaran, ada yang mengajarkan keteguhan, ada yang mengajarkan keikhlasan, dan ada pula yang mengajarkan siapa saja. Orang-orang yang benar-benar tulus berada di sisinya. Jika saat ini kamu sedang berada dalam masa yang berat, jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa hidup sedang tidak berpihak kepadamu, karena bisa jadi apa yang sekarang terlihat sebagai hambatan justru sedang mengarahkanmu ke jalan yang lebih baik. Banyak pintu yang tertutup ternyata melindungi seseorang dari tempat yang salah. Banyak perpisahan ternyata menyelamatkan seseorang dari hubungan yang tidak sehat. Dan banyak penundaan ternyata mempersiapkan seseorang untuk menerima sesuatu yang lebih besar. Meskipun saat ini belum terlihat, percayalah bahwa setiap langkah memiliki maknanya sendiri. Maka jangan biarkan ujian mengubah hatimu menjadi keras. Jangan biarkan pengkhianatan membuatmu kehilangan ketulusan. Jangan biarkan kekecewaan membuatmu berhenti berbuat baik. Karena dunia membutuhkan lebih banyak hati yang tetap lembut di tengah kerasnya kehidupan. Dunia membutuhkan lebih banyak jiwa yang tetap tenang ketika badai datang. Dan dunia membutuhkan lebih banyak manusia yang tetap memilih jalan kebaikan meski jalannya tidak selalu mudah. Ingatlah, orang baik bukanlah orang yang tidak pernah terluka. Orang baik adalah mereka yang tetap memilih kebaikan meski pernah terluka. Orang baik bukanlah mereka yang hidup tanpa ujian, melainkan mereka yang tetap menjaga hati di tengah ujian. Dan orang baik bukanlah mereka yang selalu menang, melainkan mereka yang tidak kehilangan arah ketika kehidupan menjadi sulit. Maka jika kamu merasa menjadi salah satu dari mereka, tetaplah melangkah, tetaplah berbuat baik, tetaplah menjaga ketulusan. Karena apa yang sedang kamu jalani hari ini mungkin adalah bagian dari perjalanan menuju sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum terlihat, namun sedang dipersiapkan, sedikit demi sedikit, hari demi hari, langkah demi langkah. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan memahami bahwa semua ujian yang pernah datang bukanlah untuk menghancurkanmu, melainkan untuk membentukmu, menjadikanmu lebih bijaksana, lebih kuat, lebih tenang, dan lebih siap menjalani kehidupan dengan hati yang lapang. Karena pada akhirnya, orang baik memang sering diuji, tetapi justru melalui ujian, itulah cahaya dalam dirinya menjadi semakin terang. Suatu hari nanti ketika kamu menoleh ke belakang, kamu mungkin akan tersenyum. Bukan karena semua perjalananmu mudah, tetapi karena kamu berhasil melewati semuanya. Kamu akan menyadari bahwa air mata yang pernah jatuh tidak sia-sia, bahwa kesabaran yang pernah dijaga tidak sia-sia, bahwa doa-doa yang pernah dipanjatkan tidak sia-sia. Semuanya telah membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, lebih dewasa, dan lebih memahami arti kehidupan. Karena itulah, jika hari ini kamu masih memilih menjadi orang baik di tengah dunia yang kadang terasa tidak adil, maka teruslah berjalan, teruslah menjaga hatimu, teruslah menebarkan kebaikan, sebab mungkin yang sedang dibentuk oleh kehidupan bukan hanya masa depanmu, tetapi juga kekuatan jiwamu. Dan ketika jiwa menjadi kuat, tenang, dan bijaksana, maka tidak ada ujian yang mampu meruntuhkanmu. Karena kamu telah belajar satu hal yang sangat berharga, bahwa badai boleh datang dan pergi, namun hati yang bersandar pada kebaikan akan selalu menemukan jalan untuk kembali tenang. Tetaplah menjadi pribadi yang baik. Meski dunia tidak selalu memperlakukanmu dengan baik, karena nilai dirimu tidak ditentukan oleh perlakuan orang lain, melainkan oleh ketulusan yang tetap kamu jaga di dalam hati. Orang baik tidak selalu memiliki hidup yang mudah, namun mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu hati yang tetap damai meski telah melewati banyak ujian.